Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septian Devi Firman Nurholik, berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu moralitas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu moralitas menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Maria Assumpta. Maria Assumpta berpendapat bahwa moral itu adalah satu aturan yang mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Dan yang kedua, ada yang menurut Imam Soekardi. Imam Soekardi berpendapat bahwa moral itu adalah karakter yang dicirikan sebagai sesuatu yang baik dalam masyarakat melalui nilai-nilai yang diterapkan bersama. Dan yang terakhir, menurut Maria Jawantah, adalah moral adalah suatu kebiasaan, tata cara, adat dari suatu peraturan, perilaku yang telah menjadi kebiasaan yang telah bagi anggota suatu budaya dalam masyarakat. Nah, dalam 3 pengertian menurut ahli tersebut, kita sudah dapat menyimpulkan apa sih itu moralitas. Nah, jadi moralitas itu adalah suatu nilai atau karakter yang menjadikan ciri atau ukuran dalam setiap masyarakat yang akan menjadi tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, istilah moral tersebut ternyata sudah dari sejak dulu. Nah, moral tersebut ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang artinya tata cara, atau adat kebiasaan, adat istiadat, atau kebiasaan. Nah, jadi moral ini sangat penting, apalagi kita harus menerapkannya pada anak-anak. Sudah lagi itu pada tingkatan yang lebih tinggi, itu pada tingkatan remaja. Karena nilai moral ini bisa membentuk rasa empati, simpati pada individu dan rasa sikap tolong menolong kepada orang lain. Nah, moral ini juga bisa disinonimkan dengan suatu etika. Nah, yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno yang artinya kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Ketika moral ini sudah diterapkan sejak dini, maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di luar sana, dan yang melanggar hukum atau norma-norma yang sudah ditetapkan, hukum-hukum yang sudah ditetapkan, dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di masyarakat tersebut akan semakin lambat laun itu akan semakin berkurang dan kesejahteraan pun akan terjadi. Nah, kita bisa simpulkan di sini bahwa moralitas dan sebuah etika itu menjadi salah satu yang berkesinambungan. Contohnya seperti apa? Ya tadi, karena moral dan etika itu adalah sama-sama sebuah adat atau kebiasaan atau akhlak yang harus dimiliki oleh setiap individu di masyarakat. Nah, kita bisa membuat apa sih itu moral gitu kan, tadi sudah disebut moral. Nah, ternyata moral itu dibagi menjadi 2 lagi. Moral itu ada moral baik dan ada moral yang buruk. Nah, faktor-faktor pembentuk moral itu apa aja sih? Nah, faktor-faktor pembentuk moral ini ada 2, yaitu ada dari segi eksternal maupun segi internal. Nah, dari faktor eksternal ini yaitu berasal dari lingkungan luar, baik itu dari keluarga, teman, maupun orang-orang yang berada di lingkungan kita. Nah, di lingkungan ini orang harus tahu bagaimana kita bertingkah laku yang baik, karena sesuatu yang terjadi di masyarakat ini pasti menginginkan yang baik-baik, terutama pada anak kecil atau pada usia dewasa remaja yang tingkat emosional itu masih dibilang masih labil. Nah, yaitu faktor-faktor dari teman ini tuh mempengaruhi yang sangat lebih besar, karena ada beberapa para ahli yang berpendapat bahwa moral itu lebih bisa dibilang pengaruhnya itu lebih besar, efeknya itu dari teman-teman, karena kita bisa melihat gitu kan, untuk sekarang sekolah kita yang dinamakan full day school. Nah, full day school ini kita bisa lalu mulai dari pagi sampai sore itu anak-anak atau remaja lebih banyak menghabiskan waktunya itu di sekolah
yang dominannya mereka itu berinteraksi dengan teman-temannya itu sendiri, yang menyebabkan faktor pergaulan dan faktor-faktor apapun itu mereka lebih mudah dapat dari teman-teman dan dari orang tua itu sangat minim, karena pada saat si anak tersebut pulang dari sekolah, itu pulang sore, itu mereka sudah mulai apa ya namanya untuk mengerjakan tugas-tugas untuk hingga waktunya tidur, setelah itu bangun lagi untuk kembali beraktivitas lagi itu di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi, faktor orang tua di sini walaupun dikit itu sangat berpengaruhi untuk perkembangan anaknya. Dan yang kedua di sini ada faktor dari internal. Faktor dari internal tersebut adalah faktor dari diri sendiri. Nah, faktor dari diri sendiri juga sangat mempengaruhi moralitas, karena jika diri kita dapat menyaring dan membedakan mana yang baik mana yang buruk, maka dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan jika mempunyai motivasi yang kuat, keteguhan yang kuat, itu bisa menjadi faktor penghalang agar kita tidak terjerumus ke dalam moralitas yang buruk. Nah, menurut derajat tahun 1992 ini, perilaku moral yang baik pada seseorang itu dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, berkata jujur. Yang kedua, berbuat benar. Yang ketiga, berlaku adil. Dan yang keempat, berani. Nah, yang pertama itu yang berkata jujur. Nah, yaitu yang berani mengungkapkan perkataan yang sesuai dengan apapun yang terjadi tanpa menyembunyikan sesuatu. Yang kedua, yang berbuat benar, yaitu perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterapkan oleh suatu masyarakat atau lembaga masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga itu berperilaku adil, yaitu yang menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kualitas dan sesuai dengan tempat tersebut. Dan yang keempat yaitu yang berani, yaitu kesiapan fisik, mental untuk menghadapi suatu peristiwa dan membenarkan jika peristiwa tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku pada masyarakat. Nah, dalam tadi saya sudah menyebutkan bahwa itu adalah perilaku-perilaku moral yang kita dapat lihat gitu kan, mana perilaku moral yang baik dan mana perilaku moral yang buruk. Nah, dari perilaku moral tersebut kita dapat membagi-baginya lagi apa itu terdapat terhadap jenis-jenis moral. Yang pertama itu ada moral ketuhanan. Apa sih itu moral ketuhanan? Yaitu moral yang semua halnya, semua hubungannya itu ada dalam keagamaan religius berdasarkan ajaran agama-agama yang tertentu menurut keyakinannya masing-masing dan pengaruhnya itu terhadap diri sendiri. Dan yang kedua itu ada moral ideologi atau moral filsafat. Semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cinta, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir itu ada moral etika dan kesusilaan. Maaf, yang ketiga itu ada moral etika atau kesusilaan. Yaitu semua hal yang berhubungan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara dan secara budaya dan tradisi tanpa menghilangkan yang tadi itu oleh yang tergeser oleh budaya-budaya modern. Dan yang terakhir ini adalah moral disiplin dan hukum yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku pada masyarakat. Nah, dari yang tadi setelah saya jelaskan itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa apa sih itu fungsi moral. Nah, fungsi moral ini bisa kita katakan yang pertama itu untuk menjamin terwujudnya harkat martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan supaya bisa berguna dalam masyarakat dan tidak direndahkan oleh masyarakat. Dan yang kedua itu ada untuk memotivasi manusia lain agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi oleh moral yang baik. Dan yang terakhir yaitu ada untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Nah, tadi saya telah menjelaskan apa sih itu moral, terus bagaimana moral bisa terjadi, itu apa sih bentuk-bentuk moral dan apa saja sih manfaat dari moral. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih moral ini bisa terjadi. Nah, ternyata moral ini dapat terjadi dalam otak manusia. Nah, apa saja sih? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih moralitas itu bisa terjadi dalam otak kita gitu kan. Jadi kita sudah menjelaskan tentang
bagaimana sih apa sih itu moral, terus fungsi dari moral tersebut, terus bagaimana moral bisa terbentuk dalam keadaan lingkungan luar gitu. Terus macam-macam dari moral. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang bagaimana sih moral itu bisa terjadi pada otak dari setiap individu. Nah, yang pertama itu ada dorsolateral prefrontal cortex. Nah, dorsal prefrontal cortex ini bisa kita singkat sebagai DLPFC. Nah, DLPFC ini itu berada dalam bagian otak besar yang berada di depan, yaitu berada di lobus frontal. Nah, itu bagiannya berada di bagian sini. Itu korteks prefrontal dorsolateral ini penting untuk kognitif dan fungsi eksekutif seperti working memory, pembentukan niat tindakan, goal direction, penalaran abstrak, dan pengendalian atensi perhatian. Selain itu, daerah otak ini juga diyakini untuk mempengaruhi negatif, penting untuk penilaian kembali, dan penekanan dari pengaruh perasaan negatif. Perannya dalam pengendalian ini bukan hanya pada perasaan negatif, melainkan hingga pada pengendalian diri, di mana pada akhirnya berperan sangat besar dalam proses pengambilan keputusan. Nah, DLPFC ini itu berada di bagian depan ini. Yang tadi sudah saya jelaskan itu berada di lobus frontal. Dan yang kedua itu ada orbifrontal cortex. Nah, orbifrontal cortex ini bisa kita singkat dengan OFC. Nah, OFC ini juga sama berada pada bagian lobus frontal. Nah, bagian lobus frontal ini bisa kita lihat ini masih dalam bagian yang otak besar. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh bagian otak besar itu masih mempengaruhi yang bagian lobus frontal ini. Jadi masih masuk ke dalam bagian otak besar. Nah, dari OFC ini termasuk bagian dari lobus frontal cortex yang menerima proyeksi dari magnocellular nucleus medial dan mediorosal thalamus. Meski bagian ini termasuk masih banyak misteri, OFC ini merupakan bagian yang berperan pada proses kognitif, decision making, dan dengan peran alaminya sebagai pengkalkulasi untung rugi dari suatu tindakan berdasarkan konstruk dan reward dan punishment yang dapat dipelajari. Dan yang selanjutnya itu ada nucleus accumbens. Nah, nucleus accumbens ini itu masih berada pada bagian otak besar. Nah, kalau bisa kita lihat nucleus accumbens ini berada pada bagian lokal lobus temporalis. Nah, bagian itu berada pada sini, berada di tengah-tengah ini. Nah, bagian ini tuh masuk ke dalam bagian dari lobus temporalis. Nah, dari nucleus accumbens ini ditemukan di area otak yang disebut vertebrae basal yang terletak antara caudate dan putamen. Nucleus accumbens ini dianggap sebagai bagian dari gania basal dan juga merupakan komponen utama dari Stratigraphium. Nucleus accumbens berdiri sendiri, dipisahkan menjadi dua komponen anatomi, yaitu cangkang dan inti. Kedua area berserbangan ini memiliki koneksi yang tumpang tindih, tetapi dapat memberikan kontribusi yang berbeda untuk fungsi nucleus accumbens. Nah, dari bagian sini itu adalah bagian nucleus accumbens. Nah, yang selanjutnya itu ada alat yang dinamakan TMS atau transcranial magnetic stimulation. Nah, itu adalah alat yang di bidang neurofisiologi yang dapat digunakan baik sebagai alat bantu diagnosis maupun sebagai alat terapi gangguan susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Nah, TSM ini juga bekerja dengan memberikan stimulus gelombang elektromagnetis pada sel saraf otak agar dapat bekerja lebih baik. Frekuensi stimulus yang diberikan dapat berupa frekuensi rendah untuk menghambat atau memfrekuensi diri untuk merangsang atau mengaktifkan sel-sel saraf yang kurang aktif. TMS ini juga tidak boleh dilakukan pada orang yang mempunyai benda logam atau ferromagnetik di otaknya, karena medan magnet yang ditimbulkan alat ini juga dapat memicu panas yang justru akan mengakibatkan kerusakan pada sel-sel saraf pada pasien yang menggunakan kawat gigi yang masih boleh dilakukan. Nah,
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai apa sih itu moralitas dan bagaimana sih moralitas bisa terjadi dalam lingkungan luar masyarakat ataupun dalam diri sendiri yang terjadi dalam otak kita. Yaitu yang tadi telah saya jelaskan itu dalam dorsolateral prefrontal cortex dan orbifrontal cortex, nucleus accumbens, dan sebuah alat yaitu yang dinamakan TMS atau transcranial magnetic stimulation. Itu yang tadi adalah alat dalam bidang bio dalam bidang neurofisiologi yang dapat digunakan baik sebagai alat bantu diagnosis maupun sebagai alat terapi gangguan susunan saraf pusat atau susunan saraf tepi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.